Melinda Mohammad Muhammad Iqbal, Muhammad Rivaldi Tayyibu, Muhammad Rafael Abbas, Nurul Adila Talib, Rizky. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama, yakni membahas tentang peradaban Islam Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah singkat Daulah Bani Umayyah. Nah, jadi pada tahun 661 Masehi itu bermula dari Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat di tangan seseorang yang dari golongan Khawarij. Hal ini menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, sekaligus berdirinya sebuah dinasti baru yang disebut dengan Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini yang saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah pendiri sekaligus khalifah pertama yang memimpin Bani Umayyah dengan pusat pemerintahan itu di Damaskus. Nah, penamaan Bani Umayyah ini didasarkan dari leluhurnya, yaitu Umayyah bin Abdul Hasham. Nah, jadi setelah wafatnya Khalifah Ali itu sekaligus berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, maka bermula dinasti baru, yaitu dinasti apa? Bani Umayyah. Dan pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, selanjutnya Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, Khalifah Daulah Bani Umayyah ini ada 14 orang, yakni pada masa Daulah Bani Umayyah itu yang berpusat di Damaskus. Hal ini berlangsung selama 19 tahun. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau memimpin pada dari tahun 41 sampai 60 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 661 sampai 680 Masehi. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah khalifah pertama yang memimpin Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Kemudian beliau hanya sampai pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi. Kemudian beliau wafat itu dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini memimpin dari tahun 60 sampai 64 Hijriah, atau bertepatan dengan 680 sampai 683 Masehi. Yazid bin Muawiyah ini adalah anak dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, beliau menunjuk anaknya untuk memimpin selanjutnya dinasti Umayyah ini. Dan kemudian Yazid bin Muawiyah ini menjabat khalifah itu hanya selama 3 tahun saja. Kemudian beliau wafat pada usia 38 tahun. Selanjutnya yaitu Muawiyah bin Yazid. Dan Muawiyah bin Yazid itu beliau memimpin pada tahun 64 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 683 Masehi. Jadi Muawiyah bin Yazid ini, dia ini cucunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah ini, mereka hanya yang memimpin itu dikasih sama keluarganya.
Dan kemudian Muawiyah bin Yazid ini dia pada masa pemerintahannya itu hanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan dia mengundurkan diri karena sakit dan wafat pada usia 23 tahun. Selanjutnya Marwan bin Al-Hakam. Beliau memimpin dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 683 sampai 685 Masehi. Nah, jadi Marwan menjabat khalifah ini hanya sebentar dan wafat pada usia 63 tahun. Kemudian pemimpin selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Beliau memimpin dari tahun 65 sampai 68 Hijriah atau bertepatan dengan 685 sampai 705 Masehi. Nah, pada pemimpin ini Abdul Malik ini beliau menjadi khalifah itu hanya selama 21 tahun 8 bulan dan beliau wafat dalam usia 60 tahun. Oke, selanjutnya Khalifah Walid bin Abdul Malik. Beliau memimpin dari tahun 86 sampai 96 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 705 sampai 715 Masehi. Walid bin Abdul Malik ini Walid bin Abdul Malik ini hanya sampai 10 tahun selama beliau menjadi khalifah di dinasti Umayyah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 96 Hijriah dan digantikan oleh adiknya lagi. Jadi kayak pemerintahannya ini dari pemimpin itu cuma di sekitaran keluarga orang tidak banyak dari luar. Oke, selanjutnya yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau memimpin pada tahun 96 sampai 99 Hijriah atau bertepatan dengan 715 sampai 717 Masehi. Selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin dari tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Hijriah. Dan yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik. Masa kepemimpinannya yaitu dari tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, yaitu dari tahun 105 sampai 125 Hijriah sampai 724 atau bertepatan dengan 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya Walid bin Yazid dari tahun 125 sampai 126 Hijriah dan 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 yaitu Yazid bin Walid. Yazid bin Walid memimpin hanya tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Ibrahim bin Walid. Masa kepemimpinannya Ibrahim bin Walid ini hanya tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad dari tahun 127 sampai tahun 132 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 744 sampai 750 Masehi. Oke, jadi adik-adik itulah khalifah-khalifah pada dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikutnya yaitu kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu
selanjutnya bidang ekonomi. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah ini, dalam bidang ekonomi yaitu mereka membuka jalur perdagangan. Dengan membangun pelabuhan, mata uang khusus, mengumpulkan pajak. Jadi kayak mata uang literan sekarang dengan ada pelabuhan dan kayak itu bermulanya pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya dalam bidang keagamaan. Nah, pada bidang ini pada masa Bani Umayyah itu mereka membangun masjid agung yang dibangun di Damaskus, dan yang membangun itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan kemudian sebuah kota yang saat itu mereka membuat itu apa dulu, kota-kota itu bernuansa Islam yang disebut itu kota Khoirowan. Oke, selanjutnya pada bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan ini mereka itu kalau mengutamakan yang itu ini pendidikan, tetapi mereka itu selalu itu hanya mengutamakan yang ini syair begitu. Jadi pada bidang pendidikan mereka hanya mengutamakan syair yang itu. Jadi kalau itu masih syair. Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu meneladani nilai Islami dalam sejarah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Oke, yang pertama nilai Islam yang pertama yang harus teladani itu yaitu bersemangat dalam belajar. Jadi orang harus semangat dalam belajar. Dari sejarah yang saya sudah sampaikan tadi, kita bisa mengambil pelajaran yaitu semangat dalam belajar. Kemudian baik mempelajari ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Jadi orang harus mempelajari ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang selanjutnya yaitu menambah rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah tadi orang dapat menambah rasa keimanan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menghindari sikap diskriminasi terhadap siapapun sehingga dapat mewujudkan persatuan dan rasa kebersamaan. Maksudnya orang tidak bisa orang tidak bisa bersikap diskriminasi, dan kita itu harus mewujudkan sikap persatuan kayak bersama-sama gitu, tidak ada yang baku tinggal, tidak ada yang sendiri-sendiri. Orang harus bersama-sama karena orang kan manusia itu butuh sosial, dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, selanjutnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Nah, dari sejarah tadi kita dapat meneladani yaitu kita harus mempunyai rasa cinta kita kepada tanah air. Tanah air kita apa? Indonesia. Dan kita harus menumbuhkan tanah air dan membela negara kita. Selanjutnya bertanggung jawab dalam melakukan segala kewajiban yang diberikan. Kita harus bertanggung jawab. Misalnya orang diberi tanggung jawab dan orang itu harus bertanggung jawab apa itu yang dikasih pada orang itu. Orang tidak bisa mau kasih biarkan itu tanggung jawab. Oke, selanjutnya menjadikan pemimpin yang adil dan bijaksana sebagai teladan. Maksudnya orang harus memilih pemimpin yang adil supaya Allah bisa merasakan dalam ini. Orang tidak bisa memilih pemimpin yang karena orang keluarga, jadi orang mungkin harus orang oleh Allah dalam keadaan itu bagaimana. Dan orang pilih yang cuma
Jadi saksikan baik-baik ini video. Soalnya Timu mau bantu tunjuk siapa yang mau menyimpulkan dari dia menonton video ini. Oke? Oke. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama yang berdiri setelah masa Khulafa ar-Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan. Saat itu beberapa wilayah kacau balau. Memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran anak Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan membakar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Hingga suatu hari, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibayar menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik hibah tanah dan memilih untuk menunda qisas kepada pembunuh Utsman. Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan qisas bagi pembunuh Utsman yang diketahui terlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Qisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai hingga akhirnya perang sedang memperkecamuk, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basrah adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basrah, Iran pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan serupa, menuntut qisas untuk pembunuh Utsman.
Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase atau penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebutkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpandang kedua Syiah, pengikut Abdullah bin Salam yang menyusup di barisan pertama Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kedua Ali ini menyebabkan tentara Ali makin lemah, hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Hujam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali, Khalifah Ar-Rasyidin resmi mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Oke, jadi itu video yang kita sudah tonton tadi. Nah, baiklah, saya akan menunjuk siapa yang menyampaikan kesimpulan. Itu saya bilang toh. Jadi pas nonton itu mau nonton baik-baik supaya orang bisa tahu isi dari video itu. Oke, saya akan tunjuk yang menyampaikan kesimpulan, yaitu Melinda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang video yang tadi. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah, maka muncullah dinasti baru, yaitu Bani Umayyah, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau merupakan pendiri dinasti ini sekaligus khalifah pertama yang memimpin dinasti Bani Umayyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk saudari Melinda. Oke, selanjutnya saya akan menunjuk adik Tiara Salahun. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa yang saya tonton dalam video sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Bermula pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, yang dibunuh oleh Abdullah bin Multam yang merupakan golongan Khawarij. Baiklah, saya akan menyimpulkan apa yang saya tonton dalam video sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah. Bermula pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah atau 690 Masehi, yang dibunuh oleh Abdullah bin Multam yang merupakan golongan Khawarij, maka berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin sekaligus berdirinya sebuah dinasti baru yang disebut Bani Umayyah, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah pertama Bani Umayyah dengan pusat pemerintahan Damaskus. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk
juga sudah berakhir. Oke, jadi karena sudah berakhir pembelajaran kita, Ibu mau evaluasi sedikit tentang sejarah tadi. Siapa